Halo Akademi Makassar, balik lagi di Road to IBS Fair 2020 sesi kedua bareng saya Safira Saf. Oh iya Akademi Makassar, tadi jam siang udah ketemu sama Rana, sekarang bareng saya lagi. Nah Akademi Makassar gimana kabarnya nih? Semoga Akademi Makassar sehat-sehat selalu ya. Dan Vira doain semoga Akademi Makassar tetap semangat dalam menjalani aktivitas. Oh iya Akademi Makassar, biar makin seru dan makin rame, ayo deh ajak temen-temennya yang lain biar Road to IBS Fair kita itu makin seru banget. Terus Road to IBS Fair kali ini itu temanya tuh amazing banget. Terus ada narasumber yang kece dan host-host yang keren-keren abis. Oh ya Akademia Makassar, Safira Saf mau ngingetin nih. Jadi acara kita itu ada giveaway-nya. Anyway, soal giveaway, Vira bakal bacain tata caranya. Nah, tata caranya itu jadi Akademia Makassar tinggal screenshot live IG Instagram kita, terus posting di Instastory kalian, dan tag 3 teman kalian. Jangan lupa tag IBS Fair 2020 dan IBS FM Unhas. Terima kasih ya buat Akademi Makassar yang udah bergabung. Halo Aldi Herdiman. Halo Raulia M Faruk M. Halo. Ajak teman-temannya yang lain Akademi Makassar biar acara kita makin seru. Soalnya ada banyak info-info yang menarik, terus ilmu-ilmu yang bermanfaat buat Akademia Makassar. Akademia Makassar kali ini, tema Road to IBS Fair kita kali ini itu radio di era globalisasi. Wah, pastinya Akademia Makassar penasaran banget nih. Oke, dan di tema kita hari ini, radio di era globalisasi itu ada Kak Yudhistira AMD. Kak Yudhistira AMD itu biasa akrab dipanggil Kak Yudis. Nah, beliau lahir di Maros tanggal 9 Juli tahun 1979. Dan beliau sekarang sedang bekerja di staf teknik dan multimedia RRI Makassar. Wah, pastinya amazing banget ya pastinya amazing banget ya narasumber kita pada hari ini. Akademia Makassar itu kompeten banget di bidangnya dan sesuai banget dengan tema kita pada hari ini. Oke, Akademia Makassar, sambil nunggu narasumber kita, Safira Saf lupa perkenalan. Jadi nama saya Safira Salsabila, mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya jurusan Sastra Jepang. Di sini ada yang dari Sastra Jepang. Halo Akademia Makassar yang dari Sastra Jepang. Oke, Akademia Makassar, sepertinya narasumber kita sudah mau masuk. Jadi Safira Saf mau bacain mau kasih info ke Akademia Makassar. Nah, Akademia Makassar yang mau dapat penghasilan tambahan nih di sela-sela jadwal kuliah online, dan caranya itu gampang banget, cuman modal HP. Akademia Makassar bisa dapat keuntungan sales fee hingga Rp500.000. Wow, lumayan banget ya Akademia Makassar dengan ikutan Sobat IndiHome. Nah, Akademia Makassar pasti bertanya-tanya, Sobat IndiHome itu apa sih? Nah, Sobat IndiHome itu merupakan program kemitraan IndiHome yang memungkinkan semua orang untuk mendapatkan penghasilan kapanpun dan dimanapun. Jadi Akademia Makassar cuma perlu ajak teman-teman dan kerabat untuk berlangganan di IndiHome. Terus kalau mau tertarik ikutan gimana caranya? Gampang banget Akademia Makassar. Jadi Akademia Makassar langsung aja daftar di sobat.indihome.co.id atau kunjungi Instagram @sobatindihomekti dan Telkom KTI. Halo Nadia Mida PP. Itu ada yang balas bahasa Jepang. Oke, kides hai watashi wa dengan kides. Ajak teman-teman yang lain ya Akademia Makassar biar makin seru pastinya.
Nah, Akademia Makassar tentang tema kita pada hari ini itu radio di era globalisasi, itu menjelaskan tentang fungsi radio tepatnya di era globalisasi. Jadi kita itu menjelaskan tentang, ya sekarang kan udah teknologi itu udah makin berkembang, terus informasi dan komunikasi itu bisa didapatkan dari mana saja. Nah, maka dari itu Akademia Makassar sesuai dengan tema kita akan menjelaskan fungsi radio itu di era globalisasi. Oh ya, Akademia Makassar, Safira Saf mau jelasin ulang tentang tata cara giveaway-nya. Jadi, Akademia Makassar itu tinggal screenshot live IG kita, terus posting di Instastory Akademia Makassar masing-masing, tag 3 teman Akademia Makassar, jangan lupa tag IBS Fair 2020 dan IBS FM Unhas. Caranya ada di bawah ini ya, silahkan cek sendiri. Dan giveaway kita disponsori oleh Sushi Biscuit dan Sobat IndiHome KTI. Semangat Akademia Makassar, semoga salah satu dari Akademia Makassar beruntung. Ajak teman-teman yang lain lagi ya Akademia Makassar biar makin seru. Soalnya materinya ini sayang sekali kalau dilewatkan. Oh ya, Akademia Makassar mungkin dari kemarin bertanya-tanya tentang IBS FM Unhas kok live terus. Jadi di IBS Fair 2000. Jadi IBS FM Unhas sedang mengadakan acara IBS Fair 2020. Nah, rangkaian acaranya itu ya yang sedang kita laksanain sekarang ini, Road to IBS Fair 2020 gitu. Halo Rian Alfarizi, halo Novanda Navon, selamat bergabung. Terima kasih ya buat kamu yang udah bergabung di Road to IBS Fair kita pada hari ini. Yuk ajak teman-temannya lagi biar makin seru. Soalnya materinya sayang banget kalau dilewatin. Oh ya, Akademia Makassar besok tanggal 31 Oktober jangan lupa IBS Fair bakal menemenin malam minggu kamu. Tentunya ada banyak kegiatan yang seru, menarik, mulai dari virtual talk show, terus virtual performance, dan pengumuman pemenang kompetisi dan IBS Award. Selain itu juga ada giveaway yang sayang banget buat kamu lewatkan. Jadi sampai ketemu di hari Sabtu ya. Acaranya itu diadakan via virtual di YouTube IBS FM Unhas. Kegiatan ini didukung oleh Universitas Hasanuddin, Yayasan Haji Kala, dan disponsori oleh Harper Perintis Makassar, Sobat IndiHome, Bosowa, Pemerintah Kota Makassar, Pokari Sweat, Emina, Dinas Kesehatan Sulsel, cicil.co.id, Sushi Biscuit, dan Sablon Kaos Solata. Ayo Akademia Makassar, kita ada banyak banget giveaway. Jadi Akademia Makassar yang giveaway hunter gitu, silahkan ikut giveaway kami. Ya, Akademia Makassar tadi Safira Saf udah jelasin tata caranya, screenshot live IG kita, terus posting di Insta Story kalian, tag 3 teman kamu, dan tag IBS Fair 2020, lalu jangan lupa tag IBS FM Unhas. Nah, Akademia Makassar Akademia Makassar kalau misalnya nanti udah ada narasumber kita, silakan ajukan pertanyaan yang menarik. Nanti pertanyaan yang menarik akan Safira Saf bagiin ke narasumber kita. Semangat Akademia Makassar. Halo Fani 19. Yuk ajak lagi teman-temannya. Oh, pematerinya MUs_01 pematerinya siapa nih? Wah, pematerinya ini yang kompeten di bidangnya, namanya Kak Yudhistira AMD, sapa
akrab disapa Kak Yudis. Pastinya narasumber kita kece-kece banget. Yuk ajak temennya yang lain Akademi Makassar. Halo Laila Fibel. Ayo ajak temennya yang lain. Oke, ada yang Kak Yudis. Halo Andi Nur Fadila Rosa. Oke Akademi Makassar sepertinya. Oke Akademi Makassar, narasumber kita sudah ada. Jadi kita sapa-sapa dulu nih. Tunggu ya Akademi Makassar. Narasumber kita bakal segera live bareng kita. Oke Akademi Makassar yang mau ikutan giveaway, tata caranya ada di bawah ini. Oh ya Akademia Makassar. Sebentar lagi kita akan live bareng narasumber kita. Halo Kak Yudis. Halo Kak Yudis, gimana kabarnya nih Kak? Baik. Oh iya, ini Kak Yudis sekarang lagi di mana nih Kak? Di kantor. Oh di kantor ya, Iya. meskipun lagi pandemi COVID-19 tetap ke kantor. Semangat Kak Yudis dalam menjalani Iya, aktivitasnya. Oh ya meskipun Kak libur. iya, tetap semangat ya Kak ya. Oh ya Kak Yudis Ya, silakan sapa-sapa Akademi Makassar. Dari tadi udah nungguin Kakak nih. iya, Oke, Akademi Makassar. Jadi ini narasumber kece kita hari ini namanya Kak Yudhistira. iya, Anyway, Kak Yudhistira, kayaknya Akademi Makassar ini udah penasaran banget nih. Jadi Kak Yudhistira kan sekarang bekerja di RRI Radio nih. Nah, Kak iya. Yudhistira udah berapa lama tuh berkecimpung di dunia radio, Kak Yudhis? Oh iya. Kalau di radio lumayan cukup lama ya. Oh, berapa tahun? Berapa lama tuh, Kak? Tahunnya lebih tepat ya. Sudah dari tahun 97-an lah. Wow, udah lama ya, sekitar udah 20 tahunan lebih ya, dua dekade ya. Wah, Iya, hebat banget sih Kak Yudis. iya, Nanti kita semangat ya Kak Yudis ya. iya, Konsisten Kak Yudisnya. Oke, iya. Kak Yudis, sekarang kan udah di era globalisasi nih. Pastinya radio Iya, betul. zaman dulu dan radio zaman sekarang itu kan beda banget nih. Nah, sekarang Iya, kita betul. udah masuki era globalisasi. Apa nih fungsi radio di era globalisasi dan kenapa penting di era globalisasi begitu, Kak? Iya, oke. Terima kasih ya, Iya, Yudis. Kak. Ya, karena saya mengikuti juga beberapa perkembangan radio yang mulai dari zaman kaset ke MP3 yang sampai Hmm. sekarang juga ya. Jadi Mm-mm. sudah ada berapa dekade lah gitu ya. Dan radio itu di era globalisasi ini memang penting, masih tetap penting Mm-mm. karena untuk menjadi media penyimbang juga gitu kan. Iya, Kak. Di antara media-media yang lain, walaupun sudah ada online juga dia tetap harus tetap ada karena ada beberapa apa ya, bagian yang tidak bisa juga disentuh, misalnya ketika
dia lagi naik kendaraan gitu kan. Hmm, iya Nggak mungkin Kak. kan sambil baca koran atau baca nonton TV gitu kan, atau Iya sih buka Kak. koran gitu kan. Iya, Iya, iya jadi udah radio tetap jelas ada Kak. segmennya lah gitu kan. Hmm, iya Kak. Iya. Oke Kak, kalau begitu nih Kak, kan sekarang udah banyak banget tuh aplikasi-aplikasi yang gampang banget diakses gitu. Apalagi Mm-mm, sekarang mm. zaman-zamannya podcast gitu kan Kak. Iya Nah, betul. gimana nih cara radio itu bisa beradaptasi tuh di era sekarang ini tuh Kak? Udah Iya, banyak saingannya nih betul sepertinya betul. radio radio itu. Iya, radio sih, ya itu harus mau tidak mau juga harus tetap tetap berinovasi mengikuti perkembangannya ya. Seperti Iya sekarang dia Kak. kan sudah main di streaming ya kan. Radio juga harus main di situ Iya. juga. Ada main Hmm, di media sosial, itu juga harus main juga di situ. Karena mm-mm. pendengarannya juga kan semakin beragam gitu kan. Iya Kak. Terus termasuk generasi milenial ya, itu Iya juga Kak. untuk menyentuh apa nih, radio untuk menyentuh mereka ya harus ada, radio harus ada di gadgetnya mereka. Hmm. Iya Kak, Hmm, begitu ya. jadi Oh iya, begitu iya ya Kak. jadi iya jadi harus harus radio juga harus ada main di Instagram, di Facebook, Twitter, dan podcast. Kalau podcast itu kan dia semacam eh, apa ya? Semacam direkam dulu, terus nanti bisa dinikmati kapan-kapan gitu kan, semacam kayak gitu. Iya Nah Kak. itu jadi paket-paket radio, apakah misalnya dia siaran, terus talk show, bisa saja direkam dan orang yang nggak sempat dengar pada saat itu ya bisa dengar lewat podcast gitu. Seperti itu ya Iya, Kak ya. Eh, terus Kak, biasanya kan untuk beradaptasi di era globalisasi itu kan orang tuh kalau masalah konten-konten itu harus up to date gitu ya Kak. Nah, mm, untuk di radio era yang sekarang itu konten-konten apa aja sih yang harus ada begitu Kak? Dan apa bedanya dari yang dulu sama yang sekarang gitu? iya. Hmm, konten ya, konten ya Iya Kak. tetap tetap pada intinya sebenarnya yang paling utamanya hiburan. Jadi eh, lagu ya tetap harus ada juga, walaupun lagu sekarang gampang lah ya untuk dapatin, bisa download ataupun lewat aplikasi Spotify misalnya gitu ya. Nah, jadi kalau radio ya harus buat konten konten yang semacam yang tadi saya bilang, juga harus bikin podcast. Podcastnya ya eh, terserah lah mau bagaimana gitu kan, disesuaikan dengan segmen dari radio itu sendiri. Misalnya kalau radio kampus ya bicara-bicara tentang kegiatan di kampus atau apa gitu ya. Ataupun misalnya juga dengan kegiatan perkuliahan, apakah dia berupa kuliah apa ya, lewat media radio atau podcast gitu kan juga bisa juga gitu. Oh Iya, iya Kak. iya Oh iya banyak lah Kak. bisa dibikin ya. Iya Kak. Intinya mungkin dari kreasi Iya, orang-orang yang ada di radionya aja sih, gimana caranya bisa iya betul. menyesuaikan begitu. Oke. Mm-mm. Kak, jadi menurut Kakak nih yang udah bekerja di dunia radio selama, wow, udah hampir 2 dekade ya Kak? Lumayan. Iya, Iya, jadi iya. menurut kakak nih, kalau kakak lihat-lihat nih, gimana sih itu perbedaan dari radio zaman dulu Dulu ya. sama radio Iya, zaman betul. sekarang gitu kak? Iya, Mm-mm. Iya, apa kalau aja yang berbeda gitu? mm-mm. Mungkin dari segi peralatannya aja sih mungkin ya. Kalau radio yang dulu-dulu yang kita apa nih? Kalau paling tidak kalau nggak sempat lihat radio dulunya gitu kan, bisa kan lihat di internet gitu kan. Dia Iya kak. besar-besar gitu bentuknya, radionya, perangkatnya gitu kan. Hmm. Terus kalau yang sekarang sih lebih portable, jadi bisa dibawa kemana-mana. Apakah Hmm. cuman apa lebih simple lah gitu ya perbedaannya kalau dari segi perangkatnya. Terus kalau teknologinya juga dulu siarannya masih menggunakan sistem pemancar juga yang besar-besar, dan itu mungkin frekuensinya yang dia pakai
semacam apa ya, frekuensi MW ya. Kalau yang sekarang kan lebih banyak FM kan, ya. Dia dulu lebih banyak Iya, pakai itu SW FM. dan MW, ya. Kalau dulu SW dan MW. Oh, begitu. Jadi kualitas kualitas suaranya kalau Hmm. itu kita dengar ya lebih banyak kayak noise, walaupun ada dengar gitu kan, tapi apa agak nggak enak lah gitu didengar ya di telinga. Beda kalau yang sekarang, kalau yang FM kan dia sudah lebih mendekati real lah gitu ya. Kualitasnya lebih jernih lah gitu. Iya Kak, Kayak dan kita kalau dengerin MP3 aja. iya, iya Kak. Terus sekarang emang kebanyakan orang-orang pakai FM sih ya Kak ya. Iya, Oh iya, betul. jadi kalau perbandingan dulu sama sekarang itu lebih ke teknologi ya Kak ya, Iya, betul. peralatannya ya Iya, Kak ya. iya betul. Kayak misalnya dulu kan Dan orang masih gunakan piringan hitam atau tape reel, terus kaset, oh, beralih ke CD. oh Nah, iya terus Kak. sampai sekarang kan sudah MP3 yang tinggal play lagu ya. Iya, tinggal play aja. Oke Kak. Oke Kak. Oh ya Kak, ini ada pertanyaan nih Kak dari Alfani 19. Nah Kak, pertanyaannya itu dibandingkan dengan aplikasi-aplikasi zaman sekarang Kak, kira-kira Mm-mm. apa keunggulan radio yang masih belum bisa dilakukan oleh aplikasi modern sekarang Kak? Menurut Kakak itu kira-kira apa? Iya, itu ya apa nih? Sifatnya radio itu kan yang lebih lebih murah ya. Bisa dibilang cuman apa nih kita kalau yang sekarang apakah dia dalam bentuk di HP ya gitu ya. Jadi paling kita ngecas, kita bisa dengar radio tanpa keluar data gitu kan. Iya, bener banget Kak. Nah, betul. Itu yang salah satu yang masih belum bisa di apa ya. Walaupun mungkin ada beberapa akses internet yang sudah menyediakan internet gratis gitu kan. Tapi kan itu juga masih skupnya masih terbatas lah kalau di lingkungan kita gitu misalnya kan. Nah, itu Iya mungkin Kak. barangkali satu keunggulannya. Terus itu maksudnya ketika ini ya, lebih mudah untuk dijangkau. Dia menggunakan apa? Kalau orang pergi jalan gitu, orang dengar di mobil kan lebih lebih lah. Bukan sekedar cuma mendengarkan MP3 ya. Kan kalau radio kan banyak ada Iya Kak. informasi juga gitu kan. Ada tips-tips juga Iya ataupun Kak. ada juga bisa apa ya? Orang itu suka hiburan lah gitu, tapi ingin juga apa ya, saling Kayak disapa tahu gitu kan ada juga. informasi gitu. Oh Iya, iya, saling iya, sapa. Biasa saling pas betul kan? dengan penyiarnya atau titip-titip Iya, salam begitu, Kak. iya betul. Itu Hmm. yang kayaknya masih belum bisa apa ya, belum bisa lepas lah gitu. Semacam kayak untuk berinteraksinya lah, kayak media sosial kan kayak gitu kan dia sebenarnya sih. Bisa jumpa sama temennya, apa kan itu semacam kayak gitu yang dikembangkan media sosial. Oke Kak, oke Kak Yudis. Jadi sebelum kita melangkah ke pertanyaan selanjutnya nih Iya, Kak, ada informasi yang mau Vira bagiin ke Akademi Makassar. Nah, iya. Akademi Makassar yang pas new normal ini tetap pengen jadi food hunter. Ya udah, silakan cobain aja berbagai varian rasa sushi di Sushi Biscuit. Kalian bisa order lewat GoFood maupun GrabFood atau bisa datang langsung ke outlet resmi sushi di Jalan Bau Mangga dan Jalan Singa nomor 20. Bukanya itu setiap pukul 10 pagi sampai 10 malam. Dan juga pantengin terus Instagramnya di Sushi Biscuit ID, Sushi Biscuit ID untuk dapatin info-info promo terbaru. Siapa tahu Kak Yudis juga tertarik makan sushi, boleh banget tuh Kak. Iya, oke, mantap tuh infonya. Iya Kak. Oh ya Kak, jadi kita langsung lanjut aja nih ke pertanyaan selanjutnya. Ada dari Iya, MYSSS_01. Katanya nih, heeh. gimana sih caranya biar radio itu bisa tetap eksis? Terus apa yang harus dimiliki oleh instrumen-instrumen yang ada dalam radio, termasuk penyiarnya, biar radio ini tetap bertahan meski berada di masa apapun? Wah, aduh, pertanyaan ini luar Iya, biasa banget ya dari MUs ini ya. iya, Luar iya, iya. biasa. Iya.
eh, banyak lah yang untuk bisa tetap eksis gitu ya. Termasuk kayak IBS ini kan sudah berapa tahun coba? IBS Fair ini dari tahun 85 kayak ya Kak. Iya, tiga sudah puluh dua 32 tahun ya. tahun. Ya, kenapa IBS Iya. masih bisa bertahan? Ya kan? Iya ya. Ya, itu jadi tetap itu. Biar bagaimanapun juga radio tetap ada pendengarnya tersendiri dan itu akan mengikuti perkembangan zamannya juga, ya kan? Dan Hmm. tidak akan, saya rasa tidak akan ditinggalkan juga lah. Karena kalau misalnya dibandingkan sama podcast ya, misalnya ya, podcast atau orang milih podcast atau radio ya, podcast ya bisa didengarkan kapan saja, tapi kalau radio kan lebih lebih murah lah gitu, lebih simple lah Iya. gitu Nah, ya. Terus iya kemudian menurut lanjut Kak. terus kalau apa ya, dibilang instrumen sini mungkin barangkali mungkin langkah-langkah apa ya mungkin untuk bisa tetap bertahan gitu ya. Banyaklah kegiatan yang bisa dibuat ya. Kalau untuk yang di swasta ya itu kayak siaran-siaran yang kreatif gitu kan. Hmm. Iya Kalau Kak. kalau untuk kayak apa ya? Kalau pemerintahan, radio pemerintahan sih aman lah gitu ya. Kalau radio pemerintahan. Tapi kalau untuk radio-radio swasta dia harus berpikir kreatif selain untuk tetap menjaga pendengarnya dan tetap untuk memenuhi kehidupannya juga gitu kan. Jadi harus kreatif lah. Pada intinya itu tetap dan mengikuti zamannya. Hmm. Ya, Iya Kak, menurut saya juga kalau radio itu lebih gampang. Apalagi kan di era globalisasi sekarang ini kan udah ada HP. Pasti di ya, tiap HP-nya itu kan ada aplikasi radio. Nah, tinggal ya klik betul. aja, terus langsung cari Seratus tujuh koma tujuh. frekuensinya. Iya, Radio Kampus IBS FM Unhas. Iya, itu. Betul. Oh iya Kak. Nah, ini lagi nih Kak, Iya, kayaknya ini lebih ke pengalaman nih Kak. Jadi ada pertanyaan dari Haryanto Ponto. Share dong iya. Kak pengalamannya kenapa bisa tertarik masuk ke dunia keradioan. Waduh, bisa diceritain nih Kak Ya, pengalaman-pengalamannya nih Kak. ya kalau saya sih memang dari kecil lah boleh dibilang pendengar radio ya. Oh, begitu. Oh, kalau Iya, dari iya. keluarga Kakak juga mungkin Iya, dari bapak iya, atau ibu. iya, dari bapak suka dengar pemain main musik itu, suka main musik, terus suka Oh. mendengarkan lagu-lagu. Di rumah dulu ada Oh. juga radio yang bisa bisa saya bongkar dan saya nggak perlu lagi memasangnya. Bongkar simpan. Waduh. Jadi ya mulai dari situ pas kuliah langsung wah enak juga nih kayaknya di radio. Eh, Join deh di IBS gitu. Jadi pas Asik. kuliah langsung join gitu. Oh iya Kak. Jadi Ya, emang dari dulu mm, udah suka sama dunia penyiaran gitu ya Kak. ya Terus walaupun akhirnya Kak. misalnya terus kemudian setelah di IBS terus apa ya? Coba-cobalah ke beberapa radio swasta di Makassar. Terakhir sebelum ke RRI di Radio Fajar. Di situ lumayan lah. Oh, Ya ada 9 tahunan juga gitu. Ya, oh begitu. 7 sampai 9 tahunan lah gitu. Wah, Kakak Jadi udah lumayan lah. punya banyak pengalaman lagi. Udah punya banyak Iya, pengalaman ya Kak ya. iya. Oh iya Kak. Tapi kalau Tapi tapi kenapa Kak? tapi kalau saya sih memang sekarang sih lebih banyak eh, dari dulu memang sukanya di bidang apa ya? Tekniknya gitu. Jadi lebih banyak ke Oh, teknik dan produksi paket-paket radio gitu. oh yang Banyak ke saya situ. ngatur kayak on airnya kapan, terus Iya, pemancar radionya begitu Kak. pemancarnya mungkin ya sedikit-sedikit lah. Terus ngedit-ngeditnya. Saya lebih banyak sekarang ngedit gitu. Buat Iya. iklan, buat spot, Hmm. termasuk voice over juga.
Wah, keren banget nih Kak. Kalau di IBS itu istilahnya itu production house gitu. Iya, betul sekali. Waktu zaman Kakak ada production house juga waktu zaman Kakak masih di IBS. eh Production house ada, tapi mungkin belum belum strukturnya belum anu sih, belum belum terlalu kayak sekarang gitu. Jadi kita IBS pada zaman dulu ya, yang mau siaran ya siaran gitu. Tapi ya, Hmm. yang mau produksi ya silakan produksi. Oh iya begitu Ya, ya Kak ya. iya, lebih lebih fleksibel lah gitu. Oke Kak. Oh ya Kak, ini Ya, ada pertanyaan lagi nih Kak dari Cicilia Manca. Kak, boleh tahu apa alasan kenapa Kak Yudis masih setia dalam dunia penyiaran? Waduh, kayaknya lebih ke iya, curhat-curhatan aja nih. Silakan Kak. iya, iya. Apa ya? Kenapa nggak pikir yang lain gitu ya? Kerjaan lain nih lah gitu atau apa gitu ya? Nggak tahu ya kenapa ya. Maksudnya sampai sekarang pun juga masih radio itu kayak apa ya? Susah deh untuk dilepasin gitu. Masih Oh, tetap setia lah gitu. Mulai dari pendengar sampai akhirnya masuk berkecimpung di dunia radio itu, oh satu apa ya, satu kebanggaan sendirilah bagi pribadi saya sendiri juga gitu. oh iya Sampai masih Kak. tetap bertahan gitu. Oke Kak. Oke Kak, sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Kak, Iya, Vira mau bagi-bagi informasi lagi nih Kak. Semoga Kak iya, Yudis iya. gak bosan-bosan ya. Apalagi Akademi Makassar gak bosan-bosan untuk dengerin informasi terbaru. Nah, Akademi Makassar yang stay at home aja tapi mau dapat penghasilan tambahan di sela-sela jadwal kuliah online. Cara itu gampang banget. Jadi Akademi Makassar cuma modal HP, Akademi Makassar bisa dapat keuntungan sales fee sampai Rp500.000. Nah, caranya itu ya dengan ikutan Sobat IndiHome. Akademi Makassar pasti bertanya-tanya Sobat IndiHome itu apa? Ya, Sobat IndiHome itu program kemitraan IndiHome yang memungkinkan semua orang untuk mendapatkan penghasilan kapanpun dan dimanapun. Akademi Makassar cuma perlu ngajak teman-teman dan kerabat untuk berlangganan di IndiHome. Iya. Kalau Akademia Makassar tertarik ya caranya langsung daftar aja di sobat.indihome.co.id atau kunjungi Instagram Sobat Indihome KTI dan Telkom KTI. Mm-mm. Oke Kak, kita Iya, lanjut. Ini ada iya. pertanyaan dari Hamidza underscore. Kak, kalau disuruh pilih mending di depan mic jadi penyiar atau di belakang mic-nya Kak jadi produksi DKK. Aduh, tadi Ah, Kakak ini sudah jawab nih iya, pertanyaannya. iya betul. Kak, Kalau saya sih memang dari awal, termasuk ketika join di IBS juga sebenarnya sih bisa bisa dihitung saya ngomong sih di depan mic untuk siaran gitu ya. iya. Ya, Oh iya. karena iya termasuk termasuk di IBS. Jadi jadi saya memang lebih banyak di belakang, apa ya, semacam kayak support teman-teman, apakah Hmm. produksinya atau semacam MD gitu yang menyediakan lagu-lagunya, lagu-lagu Hmm. yang sudah dipilih gitu kan. Karena Hmm. kenapa ya? Apa ya? Agak apa ya? Dulu dulu saya termasuk orang yang sangat susah untuk ngomong gitu. Pendiam ya, kalau Oh. kalau orang bilang ya. Nah, Jadi introvert agak susah. gitu, Kak. Iya, betul. Jadi agak susah untuk ngomong gitu, termasuk ngomong ya. Jadi lebih banyak teman di belakang. Terus ketika sudah mulai naik naik ke radio, ya coba-coba juga gitu. Ya siaran gitu kan. Tapi tetap lagi gitu. Tetap di bagian produksi yang lebih lebih senangnya sih. Lebih hobinya ke situ jadinya. Ah, iya, Kak. Jadi Kakak ini orangnya suka bekerja di balik layar ya, Kak. Yang Iya, make sure semuanya itu baik-baik aja sampai acara yang selesai gitu ya, Kak ya. iya betul. Oh ya, Kak. Ini ada pertanyaan lagi nih, Kak. Ini Kak, oh apa sih yang ini pertanyaan dari PRX TV. Apa sih yang bikin Kak Yulis betah jadi penyiar dalam waktu yang lama? Aku juga pengen bisa jadi penyiar yang long last.
Waduh. Aduh, aduh, aduh. Banyak banget nih pertanyaan dari Kak Yudis nih. Iya, betul. Kalau apa ya, yang betah. Karena dunia penyiaran itu kalau saya pikir nggak ada matinya lah. Setiap hari ada saja yang baru saya dapat gitu kan. Setiap hari ada saja yang baru, informasi yang baru, termasuk teknologi yang lebih baru. Beda dulu teknologi yang dari awal saya sampai sekarang itu sangat jauh lah. Memproduksi suatu paket dulu masih kita dari kaset ke kaset menggunakan beberapa tape untuk menjadi satu kaset. Nah, sekarang dengan produksi yang lebih mudah menggunakan komputer, rekaman, ya musik sudah ditaruh langsung di satu komputer gitu. Jadi lebih lebih mudah lah dari segi peralatan gitu ya. Terus kalau dari segi siaran ya itu maksudnya informasi lebih mudah. Dulu apa ya kayak gini, cerita dulu kalau di IBS dulu kita untuk mendapatkan informasi saja harus turun sampai apa ke kita pergi cari penjual koran pagi-pagi sekali untuk Mm-mm. ngambil apa beli Jual korannya. koran. Iya, penjual Iya. koran untuk dapat kan misalnya Untuk mau siaran apa pagi itu, Kak? gitu. Mau siaran Iya. pagi. Jadi Nah. teman saya itu biasa dia pagi-pagi tuh pergi keliling lah gitu cari koran gitu kan untuk bahan Hmm. informasi paginya gitu sampai segitunya gitu kan. Waduh. Iya, Beda itu banget salah ya, Kak satunya. ya. Iya, kalau Iya. sekarang kan gampang tinggal buka Ya tinggal komputer, buka. buka internet ya kan atau HP gitu kan. Lebih mudah Iya. lah. Ya. Eh, Terus Kak, aduh dan menarik banget nih Kak informasinya. iya, betul. eh Termasuk teman saya juga dulu di IBS juga itu dia sampai bela-belain eh, ngambil siaran dari radio luar ya BBC yang masih bahasa Inggris itu, kemudian dia satu headsetnya masuk untuk dia dengar rekaman siaran berbahasa Inggrisnya itu, kemudian dia langsung translate, langsung di mic Hmm. beritanya, berita-berita apa gitu yang dari BBC untuk dapat berita yang Wah. lebih cepat gitu kan. Padahal beritanya bahasa Inggris gitu kan. Langsung ditranslate Waduh. gitu. Lebih anu lah Waduh. perjuangannya kalau dulu Iya. untuk dapat informasi gitu kan. Iya Kak. Iya, banyak tantangannya. Kalau sekarang kan tantangannya lain lagi karena bagaimana dia bersaing apa Hmm. ya dengan media-media online kan istilahnya sekarang radio. Mm-mm. Jadi mau tidak mau radio juga harus berinovasi. Ada paling tidak ya gitu masuk juga ke situ juga ke media-media online termasuk podcast, Oke. streaming gitu kan. Iya Kak. Aduh, beda banget ya. Dulu perjuangannya itu Iya, effort banget gitu. iya Kalau betul. dibandingkan sekarang ya Kak ya. Oke Kak, Iya, satu pertanyaan lagi nih Kak sebelum closing nih Kak. Oke, iya. Kak, Kak Yudis, apa sih strategi terbaik saat ini bagi penyiar radio agar tetap lestari di era globalisasi ini? Pertanyaan ini dari Aldi Herdiman nih Kak. Iya, iya. Begitu Kak. Ah, ini tantangan buat penyiar radio nih Kak. Iya betul. Penyiar radio yang sekarang itu ya apa ya? Tetap mencari ide-ide kreatif itu ya eh, demi untuk eh, pendengar. Jadi tetap tetap biar bagaimanapun juga dia harus apa ya? Cari informasi yang lebih yang unik gitu kan dan itu yang khas lah, yang khas untuk pendengar. Ketika misalnya dia mendapatkan informasi itu mungkin dirubah. Rata-rata kan kalau misalnya informasi yang dari online ataupun dari media-media yang lain kan itu beda lah, beda sekali, beda bahasanya. Jadi kita harus berubahnya dalam bentuk bahasa tutur. Nah itu penyiar yang harus kreatif, terus banyak membaca gitu kan, Hmm, perkaya bahan informasinya. Jadi ada hmm, pembanding-pembanding gitu kan. hmm, Lebih mudah lah sebenarnya sih kalau informasi untuk penyiar untuk di era sekarang gitu. Jadi hmm, sekarang ya harus mencari informasi yang unik-unik lah gitu. hmm. Karena ya Iya, kalau ya. misalnya ya misalnya enggak ya enggak,
nggak apa ya, yang nggak kreatif ya pasti tidak mau pasti nanti ya, pendengar akan memilih yang lain gitu kan. Hmm. Iya Kak, betul banget. Apalagi kan sekarang zaman zaman udah apa? Udah semakin berkembang ya. Sekarang udah Iya masuk di betul. era globalisasi. Pastinya semuanya itu orang tuh maunya yang up to date, maunya tuh Iya, yang baru begitu ya Kak. Otomatis kita juga iya, harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman ya Kak ya. iya Aduh, betul. aduh Kak, ada Termasuk banyak termasuk ya termasuk apa Kak? termasuk termasuk IBS, jangan siarannya cuman di radio aja juga termasuk harus siaran di IG juga gitu kan. Apalagi kalau misalnya Iya ada Kak. konten-konten yang bagus gitu kan, disiarkanlah di Instagram karena Iya Kak. pendengar juga kan ada juga yang di situ juga. Jadi dia merasa Hmm. wah IBS ngikutin tren juga gitu kan paling tidak gitu kan. Hmm. Iya. Iya Kak, pastinya kalau anak-anak IBS mah sesuai dengan tagline-nya penuh kreasi Iya betul. inovasi dan syarat akan obsesi Kak. Betul Oke betul. Kak, kayaknya Akademi Makassar ini banyak banget nih Kak pertanyaan yang masuk. Kayaknya Iya. Akademi Makassar nih excited banget nih dengan materi kita pada hari ini. Oke Kak, Iya. ada lagi nih Kak, pertanyaan lagi nih Iya. Kak. Nah, gimana sih pengalaman pertamanya Kakak pas masuk di RRI? Uh. Oke. Iya 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 iya. Gini, eh 2009 saya masuk ke RRI ya. Sebelumnya di Radio Fajar, cukup lama juga di situ. Hmm. Ketika itu apa? Saya ingin cari suasana baru gitu, tapi tetap di Hmm. radio. Jadi ketika ada tawaran di RRI ya, eh, saya langsung ya kan untuk bergabung di situ. Hmm. Kok Ya, bisa langsung kakak iya kan gitu kak? iya. Dia Kenapa? tawari. Padahal kalau dipikir pada saat itu salary di radio sebelum saya sampai ke RRI ya mungkin bisa jauh beda lah gitu ya. Tapi saya pikirnya begini, kenapa saya gabung ke satu radio yang cukup besar ya, radio yang Hmm. sudah cukup lama gitu Hmm. eh, ke RRI. Saya lihatnya di RRI saya akan bisa lebih terpacu lagi dari segi pengetahuan, peralatan, dan peningkatan SDM saya juga kan akan lebih meningkat juga. Dan betul, memang ketika saya baru masuk itu, saya diberi pelatihan dan peningkatan-peningkatan SDM dan itu memang saya rasa lebih membuat saya jadi lebih maju lagi gitu. Oke, begitu ya kak. Jadi kakak kayak diberikan banyak pelatihan-pelatihan begitu ya kak waktu Iya, awal masuk betul. RRI begitu. Ya, peralatannya juga kan canggih-canggih kalau di Hmm. sini. Iya kak. Iya, iya. Aduh, banyak banget yang antusias Iya, kak. Jadi kita tambah lagi nih pertanyaan kak. Gak apa-apa kak? iya, oke. Iya, lanjut lanjut. Oke, Kak. Ini ada pertanyaan dari Vimila. Kak, Mm, selama menyiar di RRI, Kak, ada tidak hal-hal yang buat Kakak bosan? mm. Kalau di RRI sih saya enggak masuk langsung enggak siaran sih sebenarnya sih. Langsung di belakang meja gitu. Langsung di bagian Oh, begitu. produksi gitu ya, langsung PH. Hmm. Jadi tetaplah, tapi tetap gitu ya. Ketika masuk ke sini ada hal-hal baru yang saya dapat lagi dan itu jadi tidak akan bikin bosan gitu kan. Teman baru, teman se-Indonesia malahan ya. Karena RRI ada se-Indonesia gitu bisa dapat gitu. Jadi informasi kita bisa juga saling tukar menukar informasi apa gitu kan di dunia broadcasting ya. Jadi tidak apa ya, tidak bosan lah gitu. Makanya sampai Iya, sekarang juga Kak. masih tetap itu di radio. Heeh. Ya, buktinya Kakak masih bertahan ya Iya, bekerja di dunia penyiaran. Oke, Kak. iya, Oke Kak, orang anak-anak zaman sekarang itu kan ya berpikirnya berpikirnya radio, bosen, iya bosen betul betul. radio. Sekarang mah udah bisa ada Spotify dan lain-lain. Iya. Nah menurut Kakak
gimana sih caranya mengubah pola pikir radio, mengubah pola pikir radio yang Pikir, sering dikatain membosankan begitu Kak. Padahal sebenarnya radio kan ya kece-kece aja sih begitu Kak. iya. eh, Memang sih agak susah sih kalau untuk generasi milenial ya, generasi X dan Y itu untuk eh, dipaksa untuk mendengar radio. Jadi untuk masuk mereka juga untuk masuk mendengarkan radio ya kita eh, buatkanlah semacam apa ya, rubrik-rubrik acara yang memang khusus untuk mereka gitu kan. Apakah lagu-lagunya ya atau informasi-informasi untuk mereka yang generasi-generasi milenial ini ya kan. Hmm, Eh, Terus apa ya juga dekati juga mereka juga gitu kan. iya Kak. Iya dekatin, radio juga nggak seperti dulu lah gitu. Itu yang harus mungkin ada edukasi juga ke generasi milenial gitu kan, bahwa radio itu nggak seperti dulu loh. Termasuk kayak di RRI itu kita makanya ada terbagi-bagi programa juga. Kita ada programa yang khusus untuk anak muda. Hmm, Jadi lagu-lagunya di situ lagu-lagu yang menyasar mereka. iya. Hmm, Ya, termasuk bikinkan acara-acara off air, kita datang ke sekolah gitu kan. Kita sampaikan bahwa RRI juga ada loh untuk kalian gitu. Jadi oke Kak. jadi mungkin bisa anu lah, dikreasikan lah untuk radio-radio anu juga misalnya bikin acara-acara off air ya untuk ke sekolah gitu memperkenalkan bahwa ini bisa anu untuk kamu juga gitu kan. Hmm, Ya, iya Kak. gitu. Waduh, bagus banget jawabannya Kak ya. Itu bisa jadi bisa jadi inspirasi buat kami Iya, IBS FM iya. Unhas. Oke Kak, satu kali tentang radio buat Akademia Makassar Kak. Satu kalimat ya. Iya, Hmm, lebih juga nggak apa-apa Kak. inovasi lah. Inovasi itu tidak akan pernah membuat radio menjadi apa ya? Tidak tidak akan terus akan terus ya kalau inovasi. Jadi radio itu akan terus bisa terus mengikuti zamannya dan tetap mendapatkan pendengarnya sendiri. Gitu. Sesuai dengan Oke. slogannya IBS kan? Iya, penuh kreasi, inovasi, dan syarat akan obsesi. Iya, Aduh, saya selalu iya, otomatis ngomong seperti itu, Kak. iya, eh Oke, Kak. Sebenarnya masih banyak lagi pertanyaan, tapi karena waktu kita udah mau habis, terima kasih iya, sama Kak Yudhistira yang udah iya, bergabung dengan live IGBS FM Unhas. Semoga Kakak iya, sehat-sehat selalu dan semua iya, sekeluarga deh sehat-sehat selalu. iya, Meskipun di tengah pandemi tetap semangat Kak dalam menjalani iya. aktivitas. Semangat Oke, terus ya, Kak. ya oke, Oke, makasih Kak. ya. Oke, Akademia Makassar jangan kemana-mana dulu. Nah, Firasa mau kasih info nih, jangan lupa di tanggal 31, tepatnya besok hari Sabtu nanti ada IBS Fair bakal menemani malam minggu Akademia Makassar. Tentunya dengan kegiatan yang seru dan menarik, mulai dari virtual talk show, virtual performance, pengumuman pemenang kompetisi, dan IBS Award. Selain itu juga ya pastinya ada ada giveaway. Indonesia banget ya Akademi Makassar. Jadi sayang banget kalau Akademi Makassar lewatkan. So, sampai ketemu di hari Sabtu di YouTube IBS FM Unhas. Jangan ketinggalan ya Akademi Makassar. Kegiatan ini didukung oleh Universitas Hasanuddin dan Yayasan Haji Kala, serta disponsori oleh Harper Perintis Makassar, Sobat IndiHome, Bosowa, Pemerintah Kota Makassar, Pokari Sweat, Emina, Dinas Kesehatan Sulsel, cicil.co.id, Sushi Biscuit, dan Sablon Kaos Salata. Kak Yudis, jangan lupa nonton ya Kak, IBS Fair 2020. Kak Yudis boleh nonton sama keluarga-keluarganya. Oke Kak, terima kasih Kak. Ya, oke, terima kasih ya. Iya Kak.
Oke, Akademia Makassar, terima kasih udah menemani Safira Saf di Road to IBS Fair kali ini. Jangan lupa nanti masih ada Road to IBS Fair lainnya bersama Rosa. So, stay tune di IBS FM Unhas. Semoga Akademia Makassar sehat-sehat selalu, tetap semangat dalam menjalani aktivitas. Terima kasih.